Kemarin gitu ya, selain berbincang tentang Republik Ikan dan lain-lain, ceria sekali Ibu Susi menceritakan tentang pertemuan itu. Jadi artinya pertemuan yang kata Mas Anies ini sahabat lama rupanya sangat berkesan juga di Ibu Susi Pujiastuti. Sudah capek-capek bikin partai malah ditolak Anies yang non-parpol jadi cawapres. Anak cengeng nangis terus ngadu ke Pepo gara Bu Susi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Politik yang sedang dijalankan oleh kami dan semangatnya adalah membangun koalisi perubahan. Tentu sekali lagi kami memberikan sepenuhnya kepada Capres Mas Anies Baswedan untuk pada saatnya menetapkan dan mendeklarasikan secara terbuka siapa yang akan dipilih menjadi cawapresnya. Agus Yudhoyono yang nggak pernah disebut-sebut oleh Anies Baswedan sebagai kandidat calon wakil presidennya. Sejak awal, meski sudah pasang gaya cantik dari segala arah dan rupa, tapi AHY tetap dianggap tidak menarik buat Anies. Karena pasangan Anies-AHY sebenarnya juga tidak akan menambah elektoralnya Anies Baswedan. Anies dan AHY itu punya pendukung yang irisannya sama. Sehingga yang suka sama mereka, ya orangnya itu aja. Jadi buat apa disatukan kalau nggak menambah suara? Memang berpengaruh di Pangandaran, tapi cuma satu orang. Kalau pemimpin ingin tahu permasalahan, ingin tahu perasaan masyarakat, didatangilah masyarakatnya, bukan influencer atau elitnya, atau orang seperti Ibu Susi. Karena Ibu Susi kan elit kan, bukan warga yang biasa pada umumnya. Nah, memang sudah nggak jadi menteri, tapi tetap aja dia di kelompok elit. Sehingga ya caranya Prabowo dan Anies ini selain karena dia panik gitu ya, terlalu ikut usulan atau saran dari konsultan dan nggak bisa berpikir. Kasihan memang AHY dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang dari pasaran. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi bulan-bulanan masyarakat pengguna sosial media. Warganet menilai nasib putra Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu semakin tidak jelas setelah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Nasdem setuju jika Susi Pujiastuti digait jadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satu orang yang mempertanyakan nasib AHY adalah pegiat sosial media Yusuf Muhammad. AHY yang sedari awal sudah ngotot jadi cawapres Anies, kata dia, jelas mulai diabaikan rekan sekoalisinya. Pernyataan Yusuf Muhammad langsung diserbu netizen, mayoritas diantara mereka meledek AHY habis-habisan. Ada anak cengeng yang bakalan nangis dan ngadu ke Pepo, akhirnya jadi deh pindah rumah. Biar nggak malu, kata pengguna akun @bagusrangin77. Capek-capek bikin partai tapi ketumnya mau jadi cawapres saja ditolak sama capresnya yang bukan orang partai. Mending buka yayasan yatim piatu biar capek, tapi pas mati didoain anak yatim masuk surga. Sindir pengguna @dodo87314670. Kalau terjadi benar-benar koalisi dari partai-partai yang nggak punya kader, jadi apa gunanya buat partai kalau nggak punya kader yang bisa diandalkan jadi pemimpin? Terus apa keuntungannya Demokrat? Apesnya AHY dan terutama SBY? Tulis pengguna @nutmegjas. Sebagaimana diketahui, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat pada Senin 24 Juli 2023. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden. Diketahui Anies mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai Susi memiliki semangat yang sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Mardani, DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga memberikan respon yang positif ketika ditanyakan Susi menjadi pendamping Anies.
Menurutnya, selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun, Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan di tangan Anies. Ini tentu akan menjadi cadas bagi AHY. Tinggal Partai Demokrat lagi yang belum setuju, dan mungkin gak akan pernah setuju Susi jadi wakil Anies. Ini dua partai memang benar-benar gak ada akhlak terhadap AHY. Padahal mereka satu perahu loh dengan Partai Demokrat menuju Pilpres 2024. AHY itu pengen jadi cawapres Anies. Dan pengennya itu bukan sembarangan pengen, tapi pengen beneran. Nafsu AHY mau jadi cawapres Anies sama menggebu-gebunya dengan hasrat Prabowo mau jadi presiden. Lihat saja apa yang dia lakukan. Ngemis banget Ferguson. Anies mau berangkat naik haji diantarnya oleh putra sulung SBY itu. Begitupun ketika Wan Anies pulang dari Tanah Suci, dijemputnya. Padahal ex-gubernur 212 tersebut tidak di tanah air tengah malam loh, atau tepatnya pukul 1 waktu Indonesia Barat, waktu yang paling enak untuk tidur. Bayangkan, dari 3 ketum parpol di Koalisi Perubahan hanya AHY doang yang mau menjemput Anies pulang dari Makkah. Surya Paloh dan Ahmad Saikhumah lebih pilih tidur. Akan tetapi tetap saja there is no free lunch alias tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa AHY memperlakukan Anies istimewa bak majikan itu? Tidak lain tidak bukan karena ada udang di balik bakwan. Ia tidak akan seperti itu kalau bukan karena mau jadi calon RI 2. Jadi sungguh tidak berperi kemanusiaan ketika Nasdem dan PKS langsung saja setuju Anies berpasangan dengan Susi, yang mana keduanya baru juga bertemu beberapa saat. Dan makna lain dari PKS serta Nasdem langsung setuju Susi jadi cawapres Anies itu adalah kedua partai tersebut dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yakni tetap menolak AHY jadi wakil Anies. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu sekalian aja kan. Itu jadi beban atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya. Itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju.
Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Dia saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Ambon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?